Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Arifandi, NIM 022 dari PTIA 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum wireless. Praktikum jaringan wireless. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui pengguna jaringan wireless, mengetahui metode autentikasi keamanan jaringan wireless, dan ketiga, mengsimulasikan jaringan wireless dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerja jaringan wireless seperti ini. Adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirim atau memancarkan menggunakan antena. Router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Wireless Internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui pengguna router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor. Berdasarkan pengertian ini, wireless di mana tidak dibutuhkannya kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router. Maka dengan seperti ini, semua orang bisa mengakses jaringan wireless Anda atau orang bisa mengakses jaringan wireless Anda di area tertentu. Maka ada baiknya ketika menyiapkan jaringan wireless di satu rumah atau kantor, jaringan harus dilindungi password atau keamanan jaringan dan melakukan pengaturan jaringan wireless. Pada teknologi seperti WIP digunakan untuk meningkatkan keamanan pada jaringan wireless. WIP digunakan untuk membuat password keamanan standar untuk mencegah akses tidak sah ke access point. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan wireless, hanya sebatas pengguna yang mempunyai password. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu sinyal radio, format data, struktur jaringan. Saat akan mengirimkan data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat merubah data digital menjadi sinyal radio. Pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Macam-macam keamanan jaringan wireless, yaitu WPA PSK atau disebut juga Wi-Fi Protected Access Pre-Share Key, adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA PSK jika tidak autentikasi server yang digunakan. Dengan demikian, akses point dapat dijalankan dengan metode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Cara konfigurasinya juga cukup sederhana. Perlu diketahui bahwa tidak semua akses point akan mempunyai fasilitas yang sama dan tidak semua akses point menggunakan cara yang sama dengan mendapatkan share key yang dibagikan ke klien pada akses point di link TWL 2000 AP. Pemberian share key dilakukan secara manual tanpa mengetahui algoritma yang digunakan. Keadaan ini berbanding terbalik dengan akses point link WRT 54G.
di mana administrator dapat memilih dua algoritma WBA yang disediakan yang terdiri dari algoritma TKIP atau algoritma AIS. Setelah share key didapat, maka klien akan bergabung dengan access point cukup memasukkan angka atau kode yang diizinkan dan dikenal oleh access point. Prinsip kerja yang digunakan WPA PSK sangat mirip dengan pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode share key. WEP atau Viral Equivalent Privacy atau share key adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan share key authentication. Share key authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan pengguna WIP atau inskripsi WIP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administratornya ke klien maupun ke access point. Kunci ini harus cocok dan dari yang diberikan oleh access point ke klien dengan dimasukkan ke klien ke autentikasi menuju ke access point. WPA atau Wi-Fi Protected App. Wi-Fi Protected Access adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode mengamankan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Para peneliti menemukan banyak celah dan kelemahan pada infrastruktur nirkabel yang menggunakan metode pengamanan WIP. Sebagai pengganti dari sistem WIP, WPA mengimplementasikan layer dari IEEE yaitu layer 802.11i. Nantinya WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan nirkabel. WPA didesain dan digunakan dengan alat tambahan lainnya, yaitu sebuah komputer pribadi atau PC. Fungsi dari komputer pribadi ini kemudian dikenal dengan istilah authentication server yang memberi key yang berbeda-beda kepada masing-masing pengguna klien dari suatu jaringan nirkabel yang menggunakan access point sebagai media sentral komunikasi. Seperti dengan jaringan WIP, metode enkripsi dari WPA ini juga menggunakan algoritma RJ4. Lanjut ke frekuensi Wi-Fi. Pada umumnya Wi-Fi yang ada pada saat ini itu hanya berkisar 24 GHz sampai 50 GHz. Jadi di frekuensi 2,4 GHz adalah frekuensi atau sinyal yang sudah sejak lama ditemukan bahkan sudah umum di kalangan masyarakat. Gelombang ini adalah area bebas, di mana nyaris semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Contohnya seperti Bluetooth, remote kontrol mainan, dan alarm mobil, dan router Wi-Fi, dan seterusnya. Yang kedua yaitu 5 GHz. Teknologi ini lebih baru sebagai jawaban terhadap banyak pemakaian frekuensi 2,4 GHz. Selain itu, perangkat yang telah mendukung frekuensi ini masih belum banyak, jadi itu kelemahan dari 5 GHz. Tetapi frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan di daya cangkup yang lebih pendek. Bila mana sambungan Wi-Fi Anda lebih langsung mengarah seperti tidak terhalang bangunan dinding atau lantai, layaknya wireless MiFi atau mobile Wi-Fi yang bisa dibawa kemana-mana dan selalu ada di dekat perangkat yang memerlukannya, akan lebih bagus apabila Anda memakai sinyal 5 GHz. Oke, yang ketiga adalah skenario. Di sini sudah ada topologinya dan saya sudah membuat topologinya sesuai dengan yang ada di PDF ini. Jadi langkah pertama percobaan yaitu adalah membangun
topologinya terlebih dahulu. Nah, sesudah itu kita setting AP pada port 1, ini AP port 1, AP-nya. Kita tekan ke config port 1 dengan SSID-nya kita ganti ke yang pertamanya itu default, kita ganti sebagai AP1. Dan kita ganti channelnya yang ada di bawah default tersebut dengan channel 1. Dan metode autentikasinya itu kita menggunakan WPA2PSK dengan passwordnya yang sudah tertera di sini. Kemungkinan seperti ini. AP1, WPA2PSK, dan maaf, bukan ini. Ini AP1, channel 1, WPA2PSK, password ini. Itu untuk akses point pertama. Nah, kita lanjut ke akses point kedua, yaitu akses point ini tidak menggunakan autentikasi sama sekali. Jadi kita hanya merubah SSID-nya, yaitu AP2, kita tetapkan channelnya 6 atau mengikuti defaultnya 6. Jadi kita tidak menggunakan metode keamanan apapun di AP2. Seperti ini. Tidak menggunakan apapun. Lanjut ke setting laptopnya pada wireless kosong dengan SSID IP1, metode autentikasinya adalah WPA2PSK dengan password 1 sampai 8 dan IP address-nya sudah tertera di sini. Seperti ini. IP SSID-nya kita dari default kita ganti ke AP1. Kita menggunakan authentication-nya WPA2PSK dan password-nya 1 sampai 8. Dengan IP configuration-nya 192.168.1.29 dan subnet mask-nya 255.255.255.128. Ini untuk laptop. Sekarang kita ganti ke smartphone. Nah, untuk smartphone, settingannya itu sama seperti laptop. Kita ke config, wireless kosong. Kita ganti defaultnya di wireless smartphone dengan SSID-nya kita ganti AP2 dan tidak menggunakan autentikasi atau keamanan sama sekali, dan kita menggunakan IP address yang sudah tertera di sini. Mungkin kayak gini, SSID kita ganti yang pertama default, kita ganti AP2 dan IP konfigurasinya ini mengikuti dengan yang ada di PDF 192.168.1.130 dan subnet mask-nya 255.255.255.128. Nah, sudah ini sudah disetting semua. Kita lanjut ke langkah terakhir, yaitu untuk mengeping apakah laptop sudah terkoneksi ke smartphone. Jadi pertama kita ke laptop, ke desktop, langsung ke terminal. Baik, kita coba ping dari laptop ke smartphone. Hasilnya tidak ada kendala sama sekali, lancar. Oke, mungkin segitu untuk penjelasannya. Mohon maaf kalau ada salahnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.